Selamat datang di YouTube channel saya, Darwin. Sesi ini saya akan membahas mengenai PMBOK versi 7. Jadi PMBOK ini adalah Project Management Based on Knowledge. Ada perbedaan antara edisi ke-7 dengan edisi ke-6 dan 7 maksud saya. Jadi perbedaannya, kalau secara pendekatan overall, di edisi ke-7 ini adalah dia fokusnya adalah preskriptif. Jadi penekanannya hanya kepada how, bukan apa dan mengapa. Jadi bagaimana yang ditekankan, bagaimana caranya memanage sebuah proyek. Ya, kalau mau sederhananya tanpa berdasarkan teori PMBOK pun, bisa nggak seseorang dia memimpin atau menjadi seorang project manager? Jawabannya bisa, akan tetapi ada dua isu. Isu pertama, mungkin dia hanya berdasarkan pengalaman, yaitu knowledge dasar dari manajemen, yaitu plan, organize, direct, dan control. Yang kedua adalah karena fondasinya, karena nggak ada berangkat dari konsep, sehingga terkadang mudah terombang-ambing. Kalau ketemu kondisi yang membutuhkan perubahan, ya bisa saja dia menjadi kaku dan sebagainya. Nah, jadi kita balik lagi kepada edisi ke-6 ini, dia penekanannya adalah kepada bagaimana. Berbeda dengan PMBOK yang edisi ke-7. Jadi prinsipnya itu adalah kepada bagaimana mindset-nya, bagaimana action, bagaimana behavior. Ya, dalam hal project delivery, agile, lead, customer center, design, dan lain sebagainya. Tapi intinya itu adalah mindset, action, dan behavior. Jadi kalau seorang project manager yang biasanya dia yang memikirkan what to do, kemudian nanti timnya tinggal mengerjakan. Di mana proses pengerjaannya ya dari dari pertanyaan how ini. Jadi sebenarnya secara tidak langsung project manager dia telah memberikan jawaban dari how tersebut. Yang mereka tinggal kerjakan. Mungkin success metriknya, motivasinya itu mereka nggak dapat. Bahkan kesempatan untuk berpikir how itu pun nggak diberikan. Nah, jadi berbeda ya dengan pendekatan PMBOK edisi ke-7 ini. Ya bisa jadi karena sekarang generasi Z yang sudah fasih dengan teknologi sehingga masing-masing sudah punya pola pikir sendiri. Jadi tentunya pendekatan ini PMBOK ini lahir di edisi ke-7 ini bukan berarti tanpa adanya dasar. Jadi dia juga melihat bagaimana kondisi project management yang kekinian sekarang ini. Dasar untuk desain ya dalam perancangannya, kalau di edisi ke-7, spesifik proses yaitu mengkonvert input menjadi output yang menggunakan tools ataupun teknik. Atau dengan kata lain, proses fokus. Kalau di edisi ke-7, penekanannya kepada interaksi, interdependent area dari activity yaitu bagaimana performance outcome. Jadi ada perbedaan antara output dan outcomes. Kalau dalam penelitian kan biasanya ada tujuan dan manfaat. Nah, kalau tujuan dan manfaat itulah output dan outcome-nya. Manfaatnya ya outcomes, seperti itu. Dan fokus pada project outcomes in addition to deliverables. Nah, project manager, dia memanage sebuah project, bukan manage prosesnya aja, tetapi nanti bisa di-deliver. Kalau nggak ada hasil, nggak ada output, di mana output ini menjadi outcome, nah ini bedanya ya, saya tekankan sekali lagi, di edisi ke-6 output, di edisi ke-7 outcome. Jadi output itu benar-benar memberikan benefit dan bisa di-deliverable. PMBOK versi 7, dia memastikan bahwasannya apa yang dikerjakan proyek itu bisa selesai dan bisa dinikmati oleh user ataupun customer. Kalau lingkungan proyeknya, untuk environment ada internal eksternal, ini edisi 7 juga sama internal eksternal. Kalau project application-nya semakin banyak project, most of the time semakin lama waktunya. Nah, kalau di sini ya any project ini bisa disesuaikan ya. Tidak ada istilahnya, aduh nanti terlalu banyak project, terlalu banyak perubahan sehingga kebingungan. Nah, justru kita harus bersifat agile. Untuk target audience, PMBOK versi 6 umumnya adalah hanya butuh dipelajari oleh project manager. Tetapi di edisi 7, siapapun itu yang intinya terlibat di dalam project, anggota member, ada tim lain, project leader, sponsor, product owner, semuanya ini wajib mempelajari.
nggak harus mempelajari, yang memahami esensi dasar dari PMBOK ini. Untuk perubahan, edisi 6, incremental revision, ya berdasarkan previous edition, edisi sebelumnya. Jadi ada satu edisi yang telah siap, oke, dia pelajari, kemudian di revisi. Berbeda di edisi 7, yaitu dia langsung merefleksikan full value. Project yang telah di-deliver tentunya harus memiliki value. Outcome itu ya value. Kalau value itu tidak bisa diukur, kemudian tidak bisa disurvey, berarti itu bukan value. Jadi prinsipnya adalah yang deliver itu punya value. Oleh karenanya, kalau memang nggak ada value-nya, mau lakukan perubahan, langsung dilakukan. Itulah project management atau PMBOK edisi 7. Mengenai tailoring guidance, bagaimana menyesuaikannya. Memang di edisi 6 ada mengatakan tailoring, yaitu disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi nggak ada spesifik guidance-nya. Kalau di versi 7, dia menceritakan bagaimana, memang sedikit abstraksi ya, tetapi memang dari sana itulah kemudahan untuk disesuaikan. Tapi pandangannya bagaimana cara tailoring, bagaimana penyesuaiannya, itu udah diberikan di PMBOK 7 ini. Ini perbedaan edisi 7 dan edisi ke-6. Nah, jadi berangkatnya itu adalah dari prinsip dari project management. Ini ada 1, 2, 3, 4, berarti 12. Prinsip dari project management. Di mana nanti behavior-nya itu ya akan relate kepada project performance domain. Nah, dari domain apa? Ada stakeholder, team, development, approach and life cycle, planning, project work, delivery, measurement, and uncertainty. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 domain. Di mana 8 domain ini masing-masing ya ada prinsipnya. Jadi nantinya saya akan sharing masing-masing dari domain ini di sesi yang berbeda. Demikian pemaparan saya mengenai perbedaan PMBOK edisi 6 dan edisi 7. Ingat like dan subscribe YouTube channel saya, Darwin. Terima kasih.